Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan makra saya, yaitu mengenai tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah yang terdapat di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karangannya Imam Al-Mawardi pada halaman 19 sampai dengan halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun asy-syurutul lati yanbaghi tawafuruha fil khalifati wa amma ahlul imamati fasyurutul mu'tabaratu fihim sab'atun ahaduha al-adalatu ala syurutihal jami'ati wattani al-ilmul muaddi ilal ijtihadi fin nawazili wal ahkami wathalithu salamatul hawassi minas sam'i wal basari wal lisani liyasihha ma'aha mubasharatu ma yudraku biha warrabi'u salamatul a'dha'i min naqsin yamna'u an istifa'il harakati wa sur'atin nuhudi wal khamisu ar-ra'yul mubdi ila siyasatir ra'iyati wa tadbiril masalihi was sadisu az-zaja'atu wan nazdatu al-mu'addiyatu ila himayatil baydati wa jihadil udubi was-sabi'u an-nasabu wa huwa ayyakuna min quraishin li urudin nassi fihi wa in'iqadil ijma'i alayhi wa la'tibara bidararin hina shadda fazawwajaha fi jami'in nasi lianna Aba Bakr Siddiqi ihtazza yawma as-saqifati 'ala al-ansari fi daf'ihim 'anil khilafati lamma bay'u Sa'd ibn Ubadata 'alayha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisyin fa aqla'u anit tafarrudi biha wa raja'u anil musyarakati fiha hina qalu minna amirun wa minkum amirun tasliman li riwayatihi wa tasdiqan bi khabarihi wa radu bi qawlihi nahnul umara'u wa antum al-uzara'u wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaddimu quraisyan wa la taqaddamuha wa laysa ma'a hadha an-nass al-musallami syubhatun limunaji'i fihi wa la qawlun limukhalifi lahu. Fasal ini menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang khalifah, dan adapun orang-orang yang berhak menjadi imam atau khalifah, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ada 7. Yang pertama ialah adil dengan seluruh syarat-syaratnya yang mencakup.
Dan yang kedua ialah berilmu yang menghantarkan pada ijtihad dalam masalah-masalah baru dan hukum-hukum. Dan yang ketiga adalah sehat panca inderanya, mulai dari pendengaran, penglihatan, dan lisan, agar dengannya ia dapat menjalankan tugas-tugas yang dapat dicapai melalui panca indera tersebut. Dan yang keempat adalah sehat anggota tubuhnya dari kekurangan yang menghalangi kesempurnaan gerak dan kecepatan bangkit. Dan yang kelima adalah memiliki pendapat yang mengarah pada pengaturan urusan rakyat dan pengelolaan kemaslahatan. Dan yang keenam adalah memiliki keberanian dan keteguhan yang menghantarkan pada penjagaan wilayah dan jihad melawan musuh. Dan yang ketujuh adalah memiliki keturunan dari suku Quraisy, karena adanya nas tentang hal itu dan telah menjadi ijma'nya para ulama, dan tidak ada iktibar bagi pendapat dirar ketika ia bersikeras membolehkannya bagi semua orang. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu berhujjah pada hari Saqifah kepada kaum Ansar dalam menolak mereka dari kekhalifahan ketika mereka membaiat Sa'ad bin Ubadah atasnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin, para pemimpin itu dari suku Quraisy. Maka mereka berhenti dari menyendiri dengannya dan kembali dari berbagi di dalamnya. Ketika mereka berkata, dari kami seorang amir dan dari kalian seorang amir, sebagai bentuk penyerahan terhadap riwayatnya dan pembenaran terhadap khabarnya. Dan mereka ridha dengan perkataannya Abu Bakar, kami adalah para amir dan kalian adalah para pembantu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulukanlah orang-orang Quraisy dan jangan kalian mendahului mereka. Dan tidak ada keraguan dengan nas yang telah disepakati ini bagi orang yang membantah di dalamnya, dan tidak ada perkataan bagi orang-orang yang menyelisihinya. Jadi di dalam pasal ini Imam Al-Mawardi, pengarang kitab Ahkamus Sultaniyah, ini membahas mengenai tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin. Yang dimana di sini beliau menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi seorang khalifah, menjadi ahlul imamah, itu ada 7 syarat. Jadi untuk menjadi seorang khalifah itu mesti terlebih dahulu seseorang tersebut memenuhi 7 syarat tersebut. Syarat yang pertama untuk menjadi seorang khalifah itu adalah seseorang tersebut itu adil. Maksud daripada adil di sini adalah bahwa seseorang tersebut itu istiqomah di dalam ketaatan, dan yang kedua, dia tidak suka melakukan kemaksiatan, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Kemudian syarat yang kedua untuk menjadi seorang khalifah itu adalah seseorang tersebut itu memiliki ilmu. Kenapa seorang khalifah itu mesti memiliki ilmu? Karena ketika nanti muncul suatu permasalahan baru yang belum ada hukumnya, maka
dia bisa berijtihad, dia bisa mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukum, mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan hadis, sehingga dia bisa memberikan hukumnya, yang dimana suatu permasalahan itu tidak ada hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang ketiga untuk menjadi seorang khalifah itu adalah bahwasanya seseorang tersebut itu panca inderanya dalam keadaan sehat. Panca inderanya itu dalam keadaan normal, mulai dari pendengarannya, penglihatannya, kemudian lisannya, semuanya dalam keadaan sehat. Sehingga kalau panca inderanya sehat, dia mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena kalau seandainya panca inderanya itu tidak sehat, kita ambillah contoh misalkan matanya tidak bisa melihat, matanya buta, maka ketika nanti suatu permasalahan yang terjadi di wilayahnya, dia susah untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena matanya dalam keadaan buta. Dia susah untuk menyelesaikannya secara cepat karena dalam keadaan tidak sehat. Kemudian syarat yang keempat untuk menjadi seorang ahlul imamah atau khalifah itu adalah bahwa anggota tubuhnya itu dalam keadaan sehat juga. Anggota tubuhnya itu tidak ada cacat, mulai dari tangannya, kakinya, ataupun kepalanya dan lain sebagainya. Semuanya dalam keadaan normal. Karena kalau seandainya ada sebagian anggota tubuhnya yang cacat, maka itu akan menghambat ia dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat, karena dia dalam keadaan anggota tubuhnya dalam keadaan cacat. Kemudian selanjutnya, syarat yang kelima adalah seseorang tersebut itu memiliki pemikiran yang cerdas. Artinya memiliki pemikiran yang lurus, ada ide-ide yang cemerlang. Sehingga dengan ada ide-ide yang cemerlang, pemikiran yang lurus, ia mudah mengatur urusan rakyatnya. Ia mudah untuk mengatur sebuah kemaslahatan, sebuah kepentingan di dalam wilayahnya itu. Ketika terjadi permasalahan, dengan adanya ide-ide yang cemerlang yang dia miliki, pemikiran yang cerdas, pemikiran yang lurus, ia mudah untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin, seorang khalifah itu tidak memiliki pemikiran yang cerdas, tidak memiliki ide-ide yang cemerlang, maka ketika terjadi suatu permasalahan di daerahnya itu, di wilayahnya, dia susah untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena dia pemikirannya tidak memiliki ide-ide yang cemerlang. Dan selanjutnya, syarat khalifah menjadi seorang khalifah yang keenam itu memiliki jiwa yang berani, memiliki jiwa yang tangguh. Sehingga dengan ada jiwa yang berani dan tangguh, dia bisa menjaga wilayahnya, dia bisa melindungi rakyatnya, dan ketika terjadi peperangan, dia berani ikut di dalam berperang. Kenapa? Karena dia memiliki jiwa yang berani. Sebaliknya, ketika seorang khalifah tidak memiliki jiwa yang berani, maka ketika wilayahnya direbut, dikuasai oleh orang asing, dia tidak berani melawan, sehingga dia tidak bisa melindungi wilayahnya karena dia tidak memiliki jiwa yang berani. Oleh karena itu, di sini Imam Al-Mawardi mensyaratkan untuk calon seorang ahlul imamah atau khalifah itu harus memiliki jiwa yang berani. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh untuk calon ahlul imamah itu adalah seseorang tersebut harus dari keturunan suku Quraisy. Kenapa mesti dari keturunan suku Quraisy?
karena ada nas, ada dalil dan ada ijma'nya para ulama yang menyatakan bahwasanya yang menjadi khalifah itu harus dari keturunan suku Quraisy. Maka kalau selain daripada suku Quraisy itu tidak boleh dijadikan sebagai khalifah. Namun ada pendapat yang menyeleweng, ada pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwasanya selain daripada suku Quraisy itu boleh juga menjadi seorang khalifah. Semua manusia itu boleh menjadi seorang khalifah. Itu adalah pendapatnya Syekh Darar, tokohnya para kaum Mu'tazilah. Namun pendapat beliau ini dikomentari atau dikritik oleh Syekh Darar. Beliau menyatakan wala tibara, jangan kita iktibar, artinya jangan kita hiraukan pendapat Syekh Darar ini karena pendapatnya bertentangan atau berbeda dengan nas dan ijma'nya para ulama yang menyatakan bahwasanya yang menjadi khalifah itu harus dari keturunan suku Quraisy. Kemudian kenapa mesti harus dari keturunan suku Quraisy yang menjadi khalifah itu? Karena pernah pada suatu hari Saqifah itu orang-orang Ansar membaiat, mengangkat Sa'ad bin Ubadah itu menjadi khalifah. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengakui Sa'ad bin Ubadah itu sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menolak kekhalifahan Sa'ad bin Ubadah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah itu bukan dari keturunan suku Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq menolak dan berhujjah, beralasan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin, pemimpin itu dari suku Quraisy. Jadi dengan beliau berhujjah, beralasan dengan sabda Nabi tersebut, yaitu al-a'immatu min Quraisyin, sehingga orang-orang Ansar itu menarik pengajuannya dan mereka tidak ikut serta di dalam pencalonan khalifah. Ketika kapan? Ketika mereka mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Di antara kami itu ada pemimpin dan di antara kalian juga ada pemimpin. Mereka saling menerima. Mereka menerima riwayat daripada Abu Bakar tersebut mengenai tentang sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pemimpin itu harus dari suku Quraisy, dan mereka membenarkan kabarnya Abu Bakar tentang sabda Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan mereka orang-orang Ansar ridho dengan ucapannya Abu Bakar, yaitu nahnul umara'u wa antum al-uzara. Kami dari suku Quraisy, kata Abu Bakar, itu adalah pemimpin, dan di antara kalian suku Ansar itu adalah pendukung. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ucapan beliau itu diridhoi oleh orang-orang Ansar. Dan Nabi SAW bersabda, qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha, dahulukanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya. Ini sudah jelas bahwa di dalam hadis ini kita harus dulu mendahulukan orang-orang Quraisy untuk menjadi seorang khalifah. Kita tidak boleh menjadikan khalifah selain daripada orang-orang Quraisy. Dan hadis ini tidak ada lagi keraguan dan pendapat-pendapat yang menentangnya. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.